Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Sanggar Agung, yang terhormat Bapak penyelenggara acara sosialisasi pada pagi hari ini, yaitu Bapak Abu Rasid, yang terhormat para tamu undangan yang hadir pada hari ini. Tak lupa pula yang saya hormati panitia yang mensukseskan acara hari ini. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah SWT karena telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di acara yang insya Allah penuh barakah ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW karena telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini, yakni Adinul Islam. Saya, Fatimah Zahra, selaku pengurus desa, akan menyampaikan tentang pentingnya pelestarian budaya bagi kalangan anak muda di era gempuran globalisasi. Pasti kata budaya tidak asing bagi kalian semua ya, karena budaya sangat melekat bagi kita semua. Hadirin yang saya hormati, perlu kita ketahui bahwa keberadaan kita di sini bukan hanya untuk mengikuti acara sosialisasi, tetapi keberadaan kita di sini juga untuk melestarikan kembali budaya yang mana sempat kita tinggalkan. Hal ini banyak sekali orang-orang meninggalkan kebiasaan baik yang merupakan bentuk dari sebuah budaya. Mengapa saya bilang keberadaan kita di sini untuk melestarikan budaya? Ya karena banyak sekali orang-orang yang acuh tak acuh terhadap orang lain. Contohnya pada kasus kehidupan kita sehari-hari, yaitu di kalangan sekolah. Banyak sekali anak-anak yang enggan membantu teman sejawatnya untuk saling bergotong royong dalam membersihkan sekolah. Kasus seperti ini banyak sekali ditemukan di lingkungan-lingkungan pendidikan. Padahal alasannya sangatlah tidak logis atau sangat tidak masuk akal. Karena mereka menganggap dia bukan teman akrabnya, atau juga mereka tidak mau kotor-kotoran, dan kadang dia juga menganggap bahwa dia tidak mau bergaul dengan teman yang bukan selevelnya atau bukan teman yang biasanya satu circle dengan dirinya. Malah seharusnya kita tidak boleh memiliki sifat yang seperti itu dan sampai mempunyai pemikiran yang seperti itu. Padahal sebagai pelajar seharusnya kita sama-sama ikut serta dalam kegiatan bergotong royong, baik dalam membersihkan lingkungan maupun untuk hal-hal lainnya. Maka dari itu, hendaknya kita saling melestarikan budaya kita seperti yang kita lakukan tadi, yaitu bergotong royong untuk membersihkan lingkungan sekitar kita agar terhindar dari penyakit. Hal ini tidak hanya berlaku untuk anak-anak saja, tapi juga berlaku untuk kita semua. Hadirin yang saya hormati, perlu kita ketahui bahwa budaya merupakan suatu hal yang sangat melekat dalam kehidupan kita. Apalagi kita hidup di negara yang memiliki banyak sekali ragam budaya, tradisi, dan bahasa. Mulai dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Sumatera hingga Papua, kita banyak sekali memiliki ragam budaya yang kita miliki sampai saat ini dan lestarikan. Seperti halnya tradisi, seni, bahasa, pakaian adat, hingga makanan-makanan khas daerah. Semuanya merupakan bagian dari kekayaan yang harus kita jaga dan lestarikan. Crawford mengemukakan bahwa kebudayaan merupakan sistem keteraturan dari makna dan simbol-simbol. Hal itu penting bagi kita untuk menjaganya agar kebiasaan akan kebudayaan tersebut tidak hilang dalam diri kita.
bagian inti, saya akan bertanya kepada kalian. Menurut kalian apa sih yang dimaksud dengan budaya? Perhatikan baik-baik ya. Sebelum menjawab pertanyaannya, perlu digarisbawahi bahwa budaya dan tradisi ialah suatu hal yang berbeda. Jadi jangan anggap bahwa budaya dan tradisi itu merupakan hal yang sama. Silahkan dipikirkan terlebih dahulu jawabannya. Saya akan kasih waktu 2 menit untuk memikirkan jawaban tersebut. Oke, sudah 2 menit. Silahkan jawab pertanyaannya. Ya, benar sekali. Tetapi jawabannya kurang spesifik atau kurang tepat ya. Jadi, siapa yang berani untuk menjawab ke depan dan menjelaskan apa itu tentang budaya? Oke, budaya ialah suatu hal yang seperti tingkah laku baik yang juga bisa disebut budaya yang masih dilestarikan. Benar sekali bahwa seperti tingkah laku juga bisa disebut dengan budaya. Tetapi akan saya pertegas lagi lebih rinci bahwa budaya ialah suatu cara dalam hidup yang dimiliki sekelompok orang atau individu yang keberadaannya merupakan sebuah warisan dari leluhur, seperti yang dikemukakan oleh Kotra-Diningrat. Dia mendefinisikan bahwa kebudayaan sebagai seluruh sistem gagasan dan rasa, tindakan, serta karya yang dihasilkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang dijadikan miliknya dengan cara belajar. Pentingnya pelestarian budaya bagi kalangan anak muda di era gempuran globalisasi seperti saat ini sangatlah penting. Mengapa penting? Sebab kita melestarikan budaya khususnya pada kalangan anak muda, karena budaya itu merupakan cerminan nilai-nilai kita sebagai bangsa. Sebab melalui budaya kita dapat belajar tentang gotong royong, bersosial, toleransi antar umat beragama, dan persatuan. Dengan adanya budaya ini, kita dapat mempersatukan bangsa kita agar kita tetap bersatu. Meskipun kita berasal dari berbagai suku, agama, dan latar belakang yang berbeda-beda, Terlot mengemukakan bahwa budaya adalah suatu keseluruhan yang kompleks yang berupa pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, keilmuan, adat istiadat, dan kemampuan lain yang didapatkan dari masyarakat serta lingkungan sekitar kita. Dari pernyataan tersebut sangat penting bagi anak muda saat ini melestarikan budaya, karena pada era globalisasi seperti saat ini banyak sekali anak muda yang acuh tak acuh dengan budayanya. Contoh dalam segi bahasa seringkali dianggap remeh bagi sebagian orang, apalagi bagi kaum anak muda. Kebanyakan orang menganggap bahwa bahasa Indonesia tidak penting untuk dilestarikan, khususnya di kalangan anak muda. Mereka menganggap bahwa bahasa Indonesia bukanlah bahasa yang keren atau penting untuk dipelajari maupun penting untuk dilestarikan. Mereka seolah-olah hanya perlu mempelajari bahasa asing karena bahasanya merupakan bahasa internasional. Dengan mempelajari kita dapat berkomunikasi dengan bangsa lain. Bahkan terkadang mereka lebih memilih mempelajari bahasa Inggris karena dianggap lebih keren dan lebih kekinian daripada bahasa Indonesia yang seharusnya kita pelajari. Memang benar, mempelajari bahasa asing itu penting bagi kita. Akan tetapi, kita sebagai warga negara yang baik juga harus dan sudah sepantasnya melestarikan budaya kita, yaitu bahasa Indonesia. Mengapa begitu? Karena dengan bahasa Indonesia kita dapat berkomunikasi antar masyarakat yang mungkin berbeda suku maupun ras dan budaya. Sebab adanya bahasa Indonesia untuk
mempersatukan bangsa kita. Hadirin yang berbahagia, budaya tidak hanya tentang melestarikan bahasa, tetapi juga merupakan sebuah aset ekonomi bangsa kita, seperti halnya wisata dalam segi budayanya. Sebab ini telah menjadi salah satu daya tarik utama bagi wisatawan yang berkunjung ke Indonesia. Kenapa mereka tertarik? Ya karena Indonesia ini memiliki budaya yang sangat baik, sehingga mereka tertarik akan budayanya mereka, akan budaya kita. Sehingga para wisatawan di luar negeri yang berkunjung ke Indonesia tidak segan untuk berliburan di negara kita, sebab dengan cara melestarikan budaya khususnya kita tidak hanya mempertahankan warisan nenek moyang, tetapi juga untuk menciptakan peluang ekonomi bagi masyarakat lokal. Selain itu, melestarikan budaya khusus membantu menjaga lingkungan dan ekosistem lokal. Banyak tradisi dan praktik budaya yang berhubungan erat dengan konservasi alam, sumber daya alam. Dengan mempertahankan budaya khusus, kita juga ikut menjaga lingkungan hidup dan ekosistem yang telah sejak zaman dahulu. Saya juga sepakat dengan pendapat ahli bahwa budaya ialah sistem dari pola-pola tingkah laku yang ditunjukkan secara sosial yang bekerja menghubungkan komunikasi manusia dengan lingkungan ekologi mereka. Dalam cara hidup community ini termasuk teknologi dan bentuk organisasi ekonomi, pola-pola menetap, bentuk pengelompokan sosial dan organisasi politik, kepercayaan dan praktik keagamaan dan seterusnya. Hal tersebut juga diperkuat oleh Bimford bahwa budaya ialah semua cara atau bentuk yang tidak langsung berada di bawah kontrol genetik yang bekerja untuk menyesuaikan individu dan kelompok ke dalam komunikasi ekologi mereka. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa budaya merupakan sebuah komponen yang penting untuk ditanamkan dalam diri kita, karena budaya merupakan sebuah bentuk sikap dan tingkah laku yang baik yang keberadaannya itu diperoleh oleh warisan nenek moyang. Manfaat dari pelestarian budaya bagi kalangan anak muda di era gempuran globalisasi pada saat ini, yaitu pelestarian budaya memang tidak mudah, karena budaya bukan hanya sekedar bentuk kesenian, adat istiadat maupun kebiasaan kecil, tetapi budaya juga merupakan suatu sikap moral, pengetahuan yang sudah sepantasnya kita lestarikan. Bronislaw meski mendefinisikan kebudayaan sebagai penyelesaian manusia terhadap lingkungan serta usaha untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya sesuai dengan tradisi terbaik. Maka dari itu penting sekali bagi kita, khususnya kaum anak muda, untuk melestarikan budaya yang kita miliki, sebab dampaknya akan sangat baik bagi kita dan pribadi kita maupun bangsa kita, agar nantinya kita tidak akan kehilangan jati diri kita sendiri, sebab kita lebih melestarikan budaya orang lain daripada budaya kita sendiri. Maka dari itu kita harus melestarikan budaya kita agar budaya kita tidak tertinggal atau sampai hilang dari dalam diri kita. Dari apa yang saya sampaikan tersebut dapat disimpulkan bahwa budaya ialah suatu bentuk kebiasaan yang dituangkan dalam bentuk sikap, pengetahuan, moral, kesenian, adat istiadat, dan segala hal bentuk usaha yang memberikan dampak baik bagi orang lain serta dapat membedakan kita dengan orang lain. Maka dari itu kita
sebagai warga negara yang baik, khususnya bagi kalangan anak muda saat ini, penting sekali bagi kita untuk melestarikan budaya yang kita miliki. Sebab selain budaya itu menjadi pembeda bagi orang lain, budaya juga merupakan aset negara kita yang sudah wajib dan sudah sepantasnya kita lestarikan keberadaannya. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.